overtrade, overload, fix pemula. Aku gak ngejudge ya, aku dulu juga gitu, sama. Aku inget dulu itu pernah ingin nge-sell di Euro USD. Zonanya, areanya sudah aku tandai nih. Kalau di situ aku mau nge-sell. Apa yang terjadi? Aku ngelirik gold. Di gold ini di zona intraday itu kok ada 2 zona di atas gitu yang kelihatannya bagus gitu. Ya namanya pemula kan, gatel. Oh, kok kelihatannya bagus. Padahal planning sebelumnya adalah di euro kan. Jadi udah di planning minggu itu entry di euro. Aku juga pernah overtrade. Nah, ini cerita kampret ini. Dulu pernah ingin nge-sell di Euro USD. Udah aku tunggu di atas gitu. Supply. Inget banget aku. Karena ini kejadian sing aku pernah MC. Jadi udah di planning gitu. Oke, aku entry di euro. Nah, karena time frame H4 kan rodok lama kan. Terutama bagi kalian yang scalper gitu. Time frame H4 kan bagi kalian wis gede gitu. Aku pun juga ngerasain. Apa yang terjadi ketika nunggu di Euro USD kok nggak kejemput, ngeliriklah ke gold di intraday. Padahal nggak ada planning entry di gold, tapi ngelirik gold. Saat itu pas news, aku lupa newsnya apa. Ada 2 zona bagus di atas, di entry dong. Nah, gini. Kalau ada 2 zona bagus itu saling berdekatan, nah ini rodok kampret untuk trader supply demand. Dulu masih supply demand. Karena apa? Kedua-dua ini kalau di entry SL di sini akan di entry lagi. Aku pun kayak gitu. Agak sedikit kampret. Kan harga ke atas lagi kan. Masuk ke zona kedua. Gatel dong. Keinginan mau revenge gatel dong. Iya kan? Jebret entry lagi. Enggak pakai SL. Apa yang terjadi? Zona ditembus, yang seharusnya aku kena SL, tapi aku karena nggak menempatkan SL ke SL. Terus, cuman karena aku nggak menempatkan SL, ya keploting minus meskipun sudah di luar zona, jebol zona itu. So, apa yang aku pikirkan? Berharap toh, alah nanti kalau retrace lagi ke entryku, aku cut lah. News bener-bener rilis, harga gold jepat-jepat lagi. Langsung. Yes, aku tahu secara logika seharusnya aku sudah out, aku sudah cut loss seharusnya. Cuman gini, floating semakin besar, kalau sudah jebol kayak gitu, semakin minusnya besar, semakin gak tega, semakin berat kan untuk nge-close. Ini fenomena yang sama ketika kalian pernah exit itu kayak alergi dingin gitu loh. Nah, itu teman-teman. Kan lebih baik jangan digaruk kan. Logikaku, aku pernah kena eksim. Logikaku ngomong jangan digaruk nanti infeksi. Tapi, tahu sendiri ya kalau orang eksim digaruk itu nikmatnya sampai kau bunuh nikmati swear. Digaruk terus sampai berdarah. Pas berdarahnya itu masih nikmat. Cuman ketika berhenti menggaruk, darah netes baru kerasa agak panas-panas dikit itu kan. Why fenomena ini kok terjadi? Why? Nyapo? Pernah nggak kalian mikir kayak gitu? Logika ngomong stop, rem, stop nih, rem. Tapi kayak jari kita, tubuh kita kok berkata lain gitu. How? Kenapa kok overtrade? Ya karena rem di otak masih belum jadi. Apa maksudnya? Nah, ada 2 sistem di otak kita. Ada gas, ada rem, ada cari-cari dopamin, ada otak logis, ada bagian yang ayo entry, gas terus, gaspol, semongko. Ada yang ngomong stop, ini bahaya, stop, ini bahaya. Problemnya kedua jenis otak ini tadi nggak matang bareng. Otak kita yang bagian ngegas tadi itu matang ketika kita umur 15. Kamprete, rem, otak logis, prefrontal cortex itu yang kalkulasi risiko itu baru matang, bener-bener matang di umur 25. Itulah kenapa darah muda, darah yang berapi-api. Senggol bacok ya, tor editor. Ya jika kalian di umurnya di bawah 20, ya pantes. Apa ya gairah ngegase for haus battle-nya, ingin thrillingnya menggebu-gebu, pantes.
Ya gini, kayak berkendara motor sport, mobil sport, itu kan kalau muda itu ngebut keren. Nah, itu kan anak-anak muda kan kalau mobil sport, motor sport itu kalau yo asik ya ngebut ya loh. Nah, sensasi ngebutnya ini kayak asik toh? Yes, asik. Cuman lemah mikirin resiko. Sini nih, tak kasih data ya. Ini adalah kecelakaan fatal. Nah, ini adalah grafik kecelakaan fatal dengan sebaran umur ya. Kita lihat 16 sampai 20 itu tertinggi. Itu tertinggi kecelakaan fatalnya. Menurun di angka 24 sampai 25. Turun lebih curam lagi di 25 34. Nah, dan oke. Kita lihat makin lama kan makin turun kan. Semakin kita tua makin turun kan. Jadi kalau kalian dulu mudanya itu suka kebut-kebutan, tapi sekarang waktu tua pas naik motor hanya berani 30-40, itu lumrah. Itu lumrah. Bahkan data kecelakaan pun mengonfirmasi ya. Itulah alasan kenapa buat SIM mengendarai motor mobil nikah itu ada umur minimal. Begitu. Meskipun nggak menutup kemungkinan muda umur 25 ke bawah itu otak logis prefrontal cortexnya lebih develop dari yang lain. Lalu kalian ada yang tanya, berarti aku aman dong. Umur udah di atas 40, 30, 50 gitu. Jangan senang dulu. Fine, otak matang, berpikir logis, mikirin sebab akibat risiko yang lebih mendalam itu memang di umur 25. Cuman itu kan masih infrastrukturnya. Otak rem kita nggak otomatis nyala di umur 25-26, nggak otomatis nyala. Tergantung dilatih atau enggak. Nah ini nih, bagi kalian yang otak logisnya belum terlalu terlatih, sering kayak gitu, sering kebawa emosi. Nah muncul pertanyaan kan, bagaimana cara mengendalikan emosi? Itu tah, muncul pertanyaan itu tah, bagaimana supaya emosi ini nggak ngaruh ke actionnya? Oke, but wait, sebelum kita ke bagaimana cara melatih remnya, kita harus tahu kenapa ketika floating loss, kok ada gatel di tangan kita mau. Why? Kenapa kita gatel? Pemula ya mas? Pemula. Kenapa pemula gatel? Why gatelan? Because of dopamine. Nah kalau ngomongin dopamin ini mungkin kita mikir dopamin itu keluar pas kita menang, profit, TP, pas seneng, pas profit. Salah. Salah. Dopamin itu keluar dirilis ketika kita mengantisipasi loss atau mengantisipasi menang. Nah, itu menjelaskan kenapa saat kalian nonton Piala Dunia, ya, saat paling asik bukan ketika kalian tahu siapa yang menang, bukan itu. Yang paling asik itu saat-saat kritis yang menentukan siapa menang, siapa kalah, gitu. Kayak editorku seneng sepak bola, dia akan mengonfirmasi hal itu. Dopamin itu dirilis ketika trader pemula riding ketidakpastian. Antisipasi nanti profit atau enggak yo, entry-nya yo. Jadi keasikannya itu di trailing ketidakpastiannya, rasa penasarannya. Oke, kalau aku perhatikan, aku dulu sebenarnya nggak seneng profit ketika aku pemula, tapi seneng rasa ketidakpastian. Oke, gini. Mungkin ini kontradiksi ya. Secara logika, ya duit lah. Aku seneng ketika terima duit, ya kan. Cuman kalau kita telisik lagi ya teman-teman ya, yang membuat senengi bener-bener itu kita ketika dapat duit atau rasa ketidakpastian. Buktinya apa? Buktinya ya, kita pernah profit besar dan karena overtrade itu remuk. Kalau memang seneng ketika profit, kita stop tanpa kegeret-geret untuk entry lagi, isn't it?
Antisipasi pada uncertainty, ketidakpastian, lebih bisa membuat kecanduan. Ini didesain memang, ada desainnya. Ini kalau kalian lihat MT4 itu, MetaTrader 54 di HP, di PC. Kalau kalian entry, itu suara apa sih itu? Itu suara anak panah. Tahu nggak kenapa Meta menyisipkan suara anak panah? Why? Berdasar hasil riset, suara anak panah itu suara yang paling satisfying di telinga manusia. Paling satisfying. Why? Swear. Karena nenek moyang kita berburunya kan banyak pakai panah kan. Suaranya itu suara. Jika kalian anggota Perbakin yang nembak-nembak itu, coba kalian bandingkan satisfyingnya ketika kalian mendengarkan suara anak panah yang satisfying mana? Jeder atau nah, di video judul yang ini dibahaskan di situ, binatang itu bisa kita desain untuk kecanduan. Caranya gimana? Dengan uncertainty, ketidakpastian. Aku ngomong nih merpati kan di situ. Ternyata nggak hanya merpati. Tikus pun dikurung, dikasih dispenser makanan, di situ ada tuas. Ketika tikus tekan keluar makanan, tikus akan berhenti ketika dia kenyang. Tapi ini kampret. Jika dispenser ini ketika ditekan, itu acak bisa keluar, bisa tidak, terkadang dikit, pencet 2 kali nggak keluar, pencet 3 kali baru keluar. Tikus akan lebih kecanduan yang nggak pasti ini loh. Unik kan? Meskipun makanan numpuk di situ, meskipun si tikus sudah kenyang, dia akan terus memencet. Coba risetin, coba kalian cari tahu di internet. Kalau ngomongin trading, lebih spesifik lagi, kenapa kita bisa overtrade? Why? Kenapa kita bisa overtrade? Overtrade seperti tangan gatel itu tadi. Unik. Kalau ngomongin logis, kita kan sebenarnya manusia kan orang logis kan. Alasan overtrade adalah action bias action. Oh, apa itu? Makanan apa itu? Kalian pernah memperhatikan kiper ketika penalti? Dia hampir selalu lompat ke kiri atau ke kanan. Ini yang interesting. Padahal kalian tahu nggak, kiper ketika dia diam saja di tempatnya, secara statistik lebih sering nahan bola. Ini data dari seorang profesor ekonom Ben Gurion University Israel. Tak kasih tahu. Kiper yang ketika penalti melompat ke kanan hanya bisa menyelamatkan bola sebesar 12,6%. 87,4% kebobolan. Kiper yang lompat ke kiri 14,2%, 85,8% kebobolan. Dan tahu nggak, kiper yang tidak pindah posisi di tengah tok berhasil menyelamatkan sekitar 33,3%. Dia hanya kebobolan 66,7%. Apakah kiper tahu statistik ini? Kalau ngomong nih ranah profesional wis jelas tahu. Mereka dilatih statistik, mereka dilatih psikologi, mereka dilatih bagaimana efisiensi stamina. Wis pasti. Nggak mungkin nggak. Meskipun data berpihak pada posisi diam, tapi tetap kiper memilih untuk melompat. Why? Kalau diam, dia secara statistik lebih bisa nangkep bola. Kenapa kok loncat? Why? Hanya 6,3%. Hanya sekitar 6% kiper yang memilih diam. Ketika sesi penalti hanya 6,3% kiper memilih di tengah tok. Karena ketika kiper melompat, ketika dia seorang kiper melompat, dia merasa melakukan sesuatu. Dia merasa doing something. Oke, trader manusia, kiper juga manusia. Otak trader ya kurang lebih sama lah. Ketika kita lihat market gerak, kok kita nggak ngapa-ngapain, pemula akan merasa bersalah. Oh, nganggur berarti dirimu nih. Nggak kerja nih. Jadi hal inilah yang menyebabkan kita gatel. Inilah hal kenapa nggak ngapa-ngapain itu
menyakitkan. Menunggu itu menyakitkan. This is it. Padahal ya, do nothing itu termasuk strategi. Tapi otak purba kita nggak suka kan hal itu. Residual reptil di sini. Yang otak purba kita tahu dia hanya cuma ingin gerak. Inilah alasan kenapa pikiran kita selalu ingin membuat kita bergerak. Oh kok lakuin sesuatu. Dan inilah alasan kenapa kita tersiksa oleh pikiran. Energi residual reptil yang kita sebut dengan ego. Sabe sankara dukkha. Bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Impuls purba kampret itu. Apakah dengan motivasi willpower? Aku harus bisa konsisten. Jika gak ada sinyal di chart, aku gak akan entry. Enggak. No. Gak bisa. Dari yang aku lakuin gak bisa. Gak bisa hanya dengan motivasi. Aku akan berusaha melawan emosi. Yang ngaku gitu. Yang kita fight diri kita sendiri. Dari yang aku alami, motivasi willpower akan selalu kalah dengan otak reptil in the end of the time. Lalu gimana cara melatih rem kita ini piye? Muncul hal itu kan, piye? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kalian kira. Sebelum itu aku mau tunjukin sesuatu. Ini heart rate-nya Ronaldo. Atlet profesional top dunia. Pas dia mau nendang bola penalti di momen jutaan, puluhan juta atau mungkin ratusan juta di seluruh dunia yang nonton dia live tertuju padanya. Detak jantungnya nggak naik. Malahan salah satu momen dia paling slow down, paling relax adalah ketika dia nendang bola penalti. Kenapa dia sangat tenang di momen paling genting? Why? Menurut kalian why? Sekarang bandingkan ketika kita trading wes. Ketika floating loss, ngebuy lalu turun, jantung dak duk, wes langsung wes pengen banting monitor, pengen buy sell. Ke-trigger, gatelnya ke-trigger toh. Pemula, aku ngomongin pemula. Kita gatel pengen ngapa-ngapain kan. Apakah itu bakat? Apakah Ronaldo bakat di ngatur mental? Ya mungkin dia berbakat di olahraga. Cuman kalau ngomongin mental itu dilatih, dijadikan kebiasaan sampai itu jadi refleks. Refleks yang natural, inner on ourselves. Sudah jadi default kita. Jadi triknya supaya nggak gampang ke trigger, ini apa yang aku lakuin? Ini yang aku lakuin. Itu membangun kebiasaan supaya jadi refleks. Sulit Pak. Kebiasaanku overload, overtrade Pak. Iya. Nah, bayangkan di sini ada trader kita. Nah, punya kebiasaan overload dan overtrade. Ini kan karena kebiasaan, jalur untuk ke sini sangat mudah. Tinggal pencet-pencet aja kan. Kalau overload, so easy. Sebenarnya so easy. Kalau aku loh ya, tinggal turunin aja leverage-nya. Mentok terkecil broker gitu. Fix, that's done. Nah, kalau overtrade ini agak tricky. Nah, idenya adalah bukan dengan melawan dorongan kita ke sini, tapi dengan membuat new path ke cara trading yang lebih favorable dengan sistem trading dengan risk terkontrol. Nah, idenya adalah bagaimana kita mempermudah jalan ke sini dan mempersulit jalan ke sini. Overload, simple, kecilin leverage, it's done. Paling kecil yang broker kalian kan. Nah, kalau overtrade, kita persulit, kita overtrade.
How? Nah, ini triknya. So, gimana triknya? Supaya kita lebih lancar trading sistemnya, lalu membangun kebiasaan untuk ini, supaya nggak overtrade. Yang sedikit barbar adalah ketika sudah entry, ada SL dan TP-nya sudah di-set dengan risk yang terjaga, ya wis, uninstall tools tradingnya, platformnya. MT4, MT5 buang. Kalau maksimal 3 entry sehari, entah apapun hasilnya pokok maksimal 3 contoh. Ya kalau sudah 3 kali uninstall, besok pagi waktu analisa install lagi, input lagi passwordnya. Yes, mungkin ribet. Dibanding kehilangan duit, iya kan? Lebih baik ini kan? So, tuh pisahkan device entry, untuk input, untuk eksekusi, dan untuk analisa. Oh, ini nih. Ini ngaruh banget sih ini. Untuk analisa pakai TradingView atau Meta dengan akun demo, entry di handphone. Loh Pak, kan kalau di handphone nanti kesulitan Pak ngitung-ngitungin kalkulatorisnya. Jare sopo. Nah, jare sopo. Nih, lihat contoh mau entry di sekitar sini nih. Ini di sekitar sini. Ya tinggal gini kan. Klik stop loss-nya di sini, entry-nya di sini, TP-nya di sini gitu contoh. Nah, di sini kan ada satuan lot kan. Di sini juga ada keterangan berapa. Artinya order price ke SL kalau pakai lot 0,01, SL-nya kan nanti sekitar 1,46 dolar kan. Oh Pak, aku pakai risk 1% Pak, ya tinggal tambahin lotnya. Nah, sampai risknya 1%, gitu kan? Ini loh, di sini ada dolarannya, di sini ada persenannya. Oke, pakai risk 0,10%, 0,1%. Risknya dolarannya berapa? 13 dolar gitu kan. Ya oke. Ini pakai pending order ya. Ceruk. Tara. Udah. Nah, sekarang udah simple kok. Kalau mau nge-trade gitu, ngitung-ngitung risk simple. Jadi contoh entry lewat HP gitu. Ya oke, monggo. Analisa lewat PC atau lewat chart. Bedain. Dan yang ketiga, kalian ingat cerita Ronaldo tadi? Ingat ceritanya Ronaldo? Heart rate dia paling rendah justru di momen dia mengambil keputusan paling kritis dilihat banyak orang. Bukankah asik jika sebelum entry, setelah SL, kalau kita mau decide something, kita perlu relax dulu. Ketika kita floating minus atau SL, timbul kan kayak kerenyang-kerenyang di hati, ingin fight the market. Relax dulu, nyamankan untuk menghindari impuls emosi tadi. Emosi nggak ada problem sih dengan emosi sebenarnya. Mau ngamuk, mau apapun nggak ada problem. Kan yang jadi problem ya kalau emosi itu mempengaruhi decision kita kan. That's the only problem, the choice. Dan yang terakhir dan menurut yang paling penting ini, komunitas. Komunitas ini paling penting. Kenapa komunitas penting? Bayangin gini. Nah, komunitas itu akan mempengaruhi kita loh. Komunitas akan mempengaruhi kita. Ini, ada yang unik teman-teman. Kalau komunitas kita barbar ya, let's say di sini barbar. Kalau kita ngobrol gitu, kok kita pakai money management, kita dinyinyirin. Mungkin risiko 1%, kapan kayanya gitu. Ya benar-benar kayak gitu. Kita akan mudah kedrak turun. Karena orang akan cenderung menggeret lawan bicaranya ke level mereka. Nah, tapi kalau komunitas kita menggunakan money management, kok kita barbar, dinyinyirin. Coba kalian masuk forum Discord, entry dengan barbar gitu.
disindirin kalian. Nah, ini ya komunitas yang kayak gini akan memoles kita lama-lama, akan memoles kita supaya sama dengan mereka. Komunitas ini penting banget kalau kita mau mengubah kebiasaan kita. Nggak ada yang permanen, termasuk kebiasaan kita, Nah, ini yang paling basic sebenarnya, aku bahas di akhir. Ikut trading system, membosankan, ya, malas ngomongin trading system, kayak ribet, kan? Padahal enggak, itu sebenarnya basisnya. Kalau nggak ada planning, nggak ada rule trading artinya kan. Kalau nggak ada rule trading, kita bebas melakukan apapun, ya kan? Kalian suka kebebasan? Kebebasan itu adalah undangan kekacauan. Ya toh, udah entry nih random terus, ya lucu. Trader kok nggak punya plan, itu lucu. Gini, kebebasan untuk melakukan apa-apa dengan leverage gede, buy sell, kita nggak ada limit. Kelihatan kayak kita, I am free, freedom gitu. Freedom, invitation of chaos. Ingat tentang ceritaku gold di awal tadi, di intro tadi? Ya goblokku sih, ya goblokanku sendiri. Willpower nggak cukup. Dan kebiasaan ini efektif kalau kita didukung oleh komunitas yang benar, yang nggak kita inginkan gitu loh. Dan akan lebih cepat terbentuk sih kebiasaan ini jika kita di lingkungan atau komunitas yang mendukung. Itulah sebabnya ada komunitas Discord. Bukan komunitas sinyal, bukan komunitas konsultasi juga bukan. Itu forum diskusi bagi pelaku. Jadi kalau kalian ke sono, ke forum Discordku ini, lalu kalian minta sinyal, aduh diketawain malah. Kelihatan kalau kalian nggak niat bener jadi real trader. Karena real trader itu keputusannya dia sendiri, konsekuensinya dia sendiri. Kalau kalian babar, di situ dinyinyirin.